Halo Diectors, balik lagi sama Diet Podcast setiap hari Sabtu jam 8 malam. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran lifestyle anak muda zaman sekarang seperti pertemanan, percintaan, dan lain-lain yang pastinya seru dan gak boleh kamu lewatin. Dan juga jangan lupa buat selalu jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati, jaga mental, dan juga jaga finansial kamu biar kamu bisa nikmatin setiap episode terbaru dari Diet Podcast. So, this is it. Diet Podcast. Aduh, malas sekali aku nih hidup rasanya. Dah. Kawan ya kan, kawan ada cewek semua sekarang. Pada punya kerja ya kan, pada punya usaha, pada udah skripsiannya udah pada mau kelar. Aku nih tak jadi apalah nih sekarang nih. Halo Dandi. Wak. Apa kabar, Wak? Kenapa sih? Baik. Nah, kabar Dandi gimana nih, Dan? Wis, lagi pusing kali aku. Iya kan? Kayaknya lagi gak baik-baik aja nih. Kayak mana ya, kayak ngerasa gak berguna aja sih aku. Aduh. Kayak Emang benci kali aku sama diriku, kayak gak bisa apa-apa gitu loh. Aduh. tenang, Dan. Yang benci Dandi bukan hanya dirimu sendiri. Tenang. Canda, Bun. Masih banyak yang membenci aku gitu kan. Anda tidak sendiri. Jangan habiskan waktu untuk membenci diri sendiri. Sudah banyak yang melakukan tugasnya. Sudah banyak yang melakukannya. Tapi Aduh. kayak mana ya, lagi itu kali lah. Alah, kayak ngerasa gak berguna gitu kan, cuman sampah-sampah dalam kehidupan. Aduh, gimana ya, Dan? Kemarin kebetulan nih, Dan. Baru baca tentang kayak self-love gitu. Selfie. Kan, Jadi perlu selfie aku sekarang. Enggak gitu, cuy. Sekarang tuh lagi rame banget gak sih kayak di postingan Instagram kayak self-love, hashtag self-love gitu gak sih? Self-love ya, berarti suka selfie, mencintai selfie. Mencintai selfie. Iya kan, self-love. Iya. Nah, di situ Dan orang banyak salah kaprah, Dan. Kayak self-love itu kan cinta diri sendiri gak sih artinya? Nah, terus kayak emang cinta diri sendiri itu kayak gimana sih? Kayak apakah kita harus selalu selfie ya kan? Kayak ganteng kali aku gitu kan. Kayak apa, selalu tiap apa harus wah gila, akulah terbaik di dunia ini kan. Akulah terbaik. Wah, itu narsistik namanya, bukan self love ya, Bun. Beda ya. Iya, beda. Jadi gimana jadi tuh? Tuh self love tuh kayak cinta sama diri sendiri tuh karena apa sih? Misalnya kayak kita ngaca nih, aduh aku cantik sekali, aku udah self love nih. Wah, bukan kayak gitu self love tuh. Self love tuh bukan hanya selalu memandang fisik ya gitu. Nah, self love itu tuh mencintai diri sendiri, bukan karena ketika kita pakai pakaian bagus baru kita cinta sama diri sendiri, ketika kita lagi mukanya mulus, enggak kayak gitu. Tapi self love itu lebih dari itu gitu. Mencintai diri sendiri itu melibatkan banyak aspek, seperti kita menyadari diri sendiri, kayak menyadari diri sendiri ini kayak kenal sama diri sendiri gitu, Dan. Nah, kau udah kenal enggak sama diri kau sendiri, Dan? Tapi kan kalau kita mencintai nih, kita kan mencintai itu ada alasannya gitu kan. Ada hal-hal baik. Misalnya aku mencintai diri sendiri karena ganteng. Wah, aku mencintai diri sendiri karena sangat-sangat pede dan sangat-sangat pandai berbicara gitu kan. Aku mencintai diri sendiri karena aku kaya kayak gitu kan. Ya kan, itu kan ada loh kayak alasannya. Hal rasional lah ya, rasionalisasi ya. Nah, kalau kata Najwa Shihab tuh bukan kayak gitu, Dan. Cinta itu urusan hati.
tidak bisa dilogikakan. Kalau kita selamanya menggunakan logika dalam mencintai, nggak akan ketemu. Oh, Iya. udah beda jalur ya berarti ya, Beda. cinta sama logika. Berarti kalian kalau Iya. cinta nggak usah pakai logika teman-teman. Enggak gitu juga, Bung. Tetap, maksudnya logika bukan tumpuan utama dalam mencintai seseorang. Oke. Ngerti. Nah, yang pertama tadi menyadari diri sendiri, kayak sebenarnya aku tuh lagi sedih atau senang sih. Itu harus tahu loh. Kita tuh harus kenal nih sama emosi kita pribadi. Gimana sih kita, misalnya nih Dan, kau mau ngedate nih sama orang nih, Waduh, tapi kau ndak kenal sama orang itu, ndak bisa kan? Iyalah, kan kayak kita nggak mungkin lah kan. Zaman sekarang nih ketemu stranger gitu kan, nggak mungkin langsung Iya. aku ingin ketemu stranger random kali kan. Nanti bad experience dong jadinya. Iya benar sih, kayak itu kayak nyoba jadinya. Iya. Nah, jadi kita harus kenal dulu nih, sadar akan diri sendiri. Nah, sudah itu kita juga harus menghargai diri sendiri. Kayak apapun yang pencapaian yang kita lakukan, misalnya kita harus bisa mengapresiasi itu. Apapun pun kita juga harus menghargai kegagalan. Apapun kegagalan yang kita alami gitu kan. Ya kita juga jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Jadi kayak lebih menghargai diri sendiri. Terus percaya sama diri sendiri. Nah, kalau misalnya nih kan aku banyak kali nih gagal semua. Gagal dalam percintaan, gagal ya kan? Kandas dalam pekerjaan, aku belum pernah diterima kerja ya kan, belum pernah ngelamar soalnya. Terus enggak gagal itu namanya, Anda hanya malas. Terus ya banyak lagi lah kan. Apply CV. Kayak misalnya nih aku gagal gitu kan, dapat kayak teman-temanku misalnya mereka punya prestasi ini itu gitu kan. Itu kan ngerasa gagal tuh kayak mana ya, agak-agak susah gitu loh untuk mencintai diri sendiri. Kayak mana aku cinta diriku sendiri karena sudah gagal kayak gitu kan. Wah, kamu hebat sekali sudah gagal berkali-kali gitu kan. Iya nggak mungkin ya. Iya gitu. Jadi self love itu ya, kalau menurut Awa nggak mesti kayak setiap saat kita mencintai diri sendiri kayak aku cinta sekali sama diri aku. Tidak begitu. Kayak misalnya kita tiba-tiba gagal nih, aku cinta sekali sama diriku. Nah itu nanti bahaya justru. Oh iya, jadi kita nyaman. Iya. Ya kan, nyaman sama kegagalan. Benar. Bahaya. Kayak judul drama lah, It's Okay to Not Be Okay. Gitu. Kayak ketika kalian gagal, ketika kalian merasa sedih, ya udah nggak apa-apa, rasakan ketika kalian kecewa sama diri sendiri, nikmati dulu biar emosi itu nggak boleh dipendam loh. Berarti makanya kita harus kenal sama diri kita sendiri. Mengeluarkan emosi itu salah satu bentuk self love dong. Salah satu bentuk cara menuju self love. Cara menuju ya, belum serta merta. Belum tentu orang yang udah kenal ini. Iya. Mengetahui mengeluarkan emosi itu kan salah satu bentuk dari pengenalan diri sendiri. Kita tuh kenal nggak sama diri kita sendiri. Misalnya kita lagi sedih nih sebenarnya dalam hati, tapi kita selalu fake boleh kan? Misalnya kayak nggak mungkin kita pas sedih di tengah-tengah umum tiba-tiba kita nangis kan, nggak mungkin. Ya fake emang boleh, tetapi ya nggak selamanya harus kayak gitu. Ketika kita sendiri nih, rasakanlah emosinya. Misalnya kita lagi sedih, nangis kayak gitu, bahagia. Itu namanya kenal sama diri sendiri. Berarti kita harus tahu ya, kita nih sebenarnya yang kita ekspresikan sama dalam hati tuh harus sinkron gitu ya. Maksudnya harus sinkron. Maksudnya ya nggak apa-apa gitu kan, agak nutupin nggak apa-apa. Tapi kalau kita pendam terus nggak bagus juga berarti ya. Nggak bagus. Itu direpres, nanti stresnya makin lama tuh, stres tuh kayak bom waktu, tau nggak? Emosi tuh, emosi negatif tuh kayak bom waktu. Kayak itu ya, dia buar ya. Iya, lama-lama nanti meledak. Nah, setelah kenal tadi kan ada menghargai diri sendiri sama percaya sama diri sendiri. Nggak harus kenal aja, harus menghargai juga. Kadang kita sudah tahu nih, kita udah kenal nih diri sendiri. Kelebihan aku tuh ini, kekurangan aku tuh ini, aku tuh nggak suka ini, aku suka ini. Tapi kita nggak bisa ngehargain diri. Nah, itu juga belum self love namanya. Berarti kita nih emang harus bangga gitu ya, minimalnya kan menghargai diri sendiri. Kita kita ngerasa beda gitu kan sama orang. Orang lain stylenya gini nih, kok aku nggak gini. Nah kita misalnya ngerasa
nggak bangga, apalagi di lingkungan misalnya oh teman-temanku ganteng nih, cantik nih, kayak kalau cewek Iya. kan itu kan kayak kita malah membenci diri sendiri dong makin gara-gara Nah iya, itu. self love itu sebenarnya dibutuhkan sama orang-orang yang kayak gitu dan orang yang suka terus-terusan membandingkan diri sama orang lain. Nah iya ini sih Ya kan? sebenarnya yang membuat kita self hate itu kan, Iya, self hate. hate speech ya self hate. Nah, dari self hate itu kan sebenarnya dari kita sendiri ya, aku rasa ya. Karena nggak ada sebenarnya kita nih diciptakan untuk membenci diri sendiri, tapi kita sendiri yang mensugesti ya kan. Iya kan kayak ih kok orang lain kayak gini. Nah. Udahlah stop membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Itu salah. Dijadikan patokan boleh, cuman jangan dibandingkan dengan keadaan diri sendiri. Salah itu ya, salah kaprah orang kayak harusnya Iya. kita tuh nggak boleh membandingkan. Terus juga sama diri, orang yang perfeksionis tuh, dan orang perfeksionis tuh sering juga loh self hate tadi itu ya. Oh. Iya kayak mengejar kesempurnaan Nah. kan. Jadi setiap dia gagal tuh kayak apa sih aku tuh gitu. Iya, oh ini kayak itu kayak yang orang kita tengok dia udah kaya ya kan, ganteng, cantik kayak gitu, good looking, semuanya dia ada, tapi masih mengeluh, wah kenapa kakiku panjang sebelah gitu kan. Kenapa rambutku kelebihan 0,1 milimeter gitu kan. Itu kan ada kan orang kayak gitu kan, beneran loh. Tapi kalau dipikir-pikir self love itu juga ada kaitannya ya dengan bersyukur gitu ya, gratitude. Ya nggak sih? Iyalah, kayaknya. Iya kan? Kalau kita mensyukuri apa yang ada, harusnya kita bisa self love gitu kan. Iya, itu mungkin salah satu cara lah ya menuju self love gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin aku tuh udah self love belum sih, itu tuh complicated sih sebenarnya. Iya, tiap orang beda-beda sih ya. Soalnya banyak cara-cara orang untuk mencintai dirinya sendiri gitu. Gak mungkin cinta itu cuman hanya satu bentuk rumus kayak gitu, nggak mungkin. Tapi kalau secara teori ada nggak sih Wak, caranya how to self love gitu? Gimana cara kita langkah how to become self love gitu ya? Nggak ada, soalnya sebenarnya ada. Kemarin ku search di WikiHow, nggak ada cara mencintai diri sendiri. Kayaknya tidak ada, katanya ya udah cintai aja. Apa gitu. Itu buat grup yang isinya satu orang, kamu sendiri, terus bilang I love you, I love you, I love you, love you too, I love you, I love you too gitu kan. Aduh. Sesat. Saya katakan itu sesat, saudara-saudara. Iya, itu coba kita. Iya, ada cara-caranya sih sebenarnya. Kalau misalnya kita mau mencintai diri sendiri, mungkin buat teman-teman gitu yang bingung, kayak aku tuh sebenarnya udah cinta gak sih sama diri sendiri, atau aku tuh gimana sih caranya gitu ya. Coba kasih tahu dulu. Yang pertama itu tadi, sadar akan diri sendiri, sadar emosi, sadar sekarang kita posisinya apa. Itu kesadaran itu penting. Kayak sekarang tuh aku tuh mahasiswa kayak gitu. Nah itu kesadaran akan posisi diri sendiri itulah kayak hidup saat ini gitu. Jadi dia bisa lebih optimal tuh dalam misalnya kayak aku tuh mahasiswa tapi mikirnya kayak pengen rebahan terus atau pengen main-main terus. Nah itu jadinya nanti efeknya negatif tuh. Jadi kita harus sadar akan posisi, sadar akan emosi yang kita rasakan, sadar akan kelebihan kekurangan diri sendiri. Nah itu salah satu cara menuju self love. Kenal lah sama diri sendiri. Jangan terus-terusan malah kita kayak banyak kan orang tuh kayak membohongi diri sendiri lah. Oh santai masih kayak gini kok. Oh santai kok, aku bisa kayak gini. Ya kayak yuk bisa yuk kayak gitu terus. Klise. Iya emang terkadang kita tuh nggak bisa gitu, akuin aja, jangan dipaksakan yuk bisa yuk. Iya kan, misalnya masa membandingkan diri sendiri sama anak Haritanu Sudibyo gitu kan? Kan? Nggak. Itu tidak kenal sama diri sendiri berarti dia. Iya itu makanya kan. Nah terus apa lagi Wak selanjutnya? Sadar akan kebutuhan bukan keinginan. Oh ini nih. Tuh kan. Penting. Nanti kalau kita ngikutin semua keinginan kita, misal self reward, miskin nanti kita jadi membenci diri sendiri ujung-ujungnya ya saudara-saudara. Maaf, Anda bukan self reward. Memang suka aja ke menghabiskan uang. Emang suka boros aja. Jangan sok-sok
berlindung di balik kata self reward lah ya. Jadi apa tadi, Wak? Iya, kita harus Sadar menahan akan ego. apa? Kita tak sadar kebutuhan bukan keinginan. Nih. Iya, kita mengendalikan ego kita lah gitu kan. Sebenarnya Jadi kita fokus ya. kayak gini nih kan agak susah kan, karena kita ngomongnya mudah ya, emang. karena kita ini nih kayak kita aku ingin begini, aku ingin begitu gitu kan. Cuman ternyata ingin. Padahal kita tuh misalnya simpel aja, kita mahasiswa butuh apa? Butuh lulus misalkan. Yeah. Butuh lulus, ya udah sebenarnya sesimpel kita ya udah kerjain skripsimu gitu kan. Tapi kadang kita tuh inginnya ini ingin IPK ku kayak dia, ingin skripsiku selancar dia, ingin dosennya ingin mengerjakan skripsi pakai MacBook. Terus ingin mengerjakan skripsi ditemani doi gitu kan. Iya. Ingin mengerjakan skripsi di kafe setiap hari. Wah, miskin itu fix. Ini maksudku kita tuh harus tahu gitu loh. Kita tuh sebenarnya ingin atau butuh gitu kan. Padahal kan ngerjakan skripsi apalah susahnya di itu kan. Kayak gitu di tapi kadang sesekali emang butuh lah. Iya benar. Cuman ya balik lagi tahu diri. Anda tahu diri. Sanggup tidak setiap hari ke Starbucks. Kalau tidak sanggup jangan dipaksakan teman-temanku yang sangat dirahmati Allah. Nah terus ada lagi nih Dan. Apa lagi tuh? Selanjutnya merawat diri dengan baik. Itu olahraga, makan makanan yang bergizi, tidur yang nyenyak, terus ini bersosialisasi. Itu cara merawat diri loh. Ini misunderstanding satu lagi Wak menurutku. Iya. Orang bilang merawat diri kadang cuman dikaitkan sama beli baju bagus, fashionnya oke, skincare mahal ya nggak sih? Tas Eiger. Tas Eiger, tasnya coba Eiger katanya lagi top trending topik hari ini. Trending kali nih, aduh. Itu kan kayak kita nih harus tahu loh. Kita tuh sebenarnya apa tadi? Kata merawat diri dengan merawat diri tuh nggak harus kita sebut skincare gitu kan, perawatan ke salon. Orang tuh kadang merawat dirinya kayak mana? Kita tuh mengecilkan makna dari merawat diri gitu. Iya, hanya dipandang dari sisi fisik aja. Nah, benar. Padahal yang dirawat itu ada fisik, ada psikis, teman-teman. Nah, ya psikis nih perlu sekali. Kita kadang lupa. Padahal penting. Beribadah tuh termasuk perhatian kepada diri sendiri, merawat diri itu, merawat mental. Itu tuh kayak kita kadang-kadang abai gitu. Merawat diri cuman dikerutkan ke situ. Merawat diri cuman kayak memuaskan diri, sering ke mall, beli barang bagus gitu kan. Padahal makan makanan bergizi juga jangan lupa loh Dan. Makan makanan. Kadang merawat diri, kadang diet, sok-sok diet buat merawat diri, tapi dietnya bukan diet sehat. Makanya kayak dietnya ngurangin makan tapi tidak olahraga gitu kan. Cuman ngurangin makan sampai mau pingsan. Ada teman saya waktu itu dirawat di poli 1 minggu karena diet. Waktu di asrama gitu. Kita nggak usah sebut nama lah kan. Nggak usah sebut nama, yang merasa aja nih ya pendengar ya. Kasian si Fadil kalau disebut. Oke, Fadil jangan diulangi ya nak. Iya itu contoh. Tapi sekarang Fadil udah ganteng loh, udah kayak opa. Gila itu emang betul opa harus dipanggil opa setiap lewat. Harus dipanggil opa loh. Iya sekarang ganteng Babang Fadil hidupnya sehat gitu kan. Olahraga, dietnya juga nggak diet yang bisa menyiksa diri, kayak menyehatkan gitu kan. Nggak satu lagi mungkin nggak nge-push diri sendiri lah gitu, terlalu parah. Tidur yang nyenyak juga jangan lupa. Sering-sering begadang kalian kan, tapi kalian tidak sayang sama diri sendiri. Karena banyak kan sekarang nih kasus-kasus kayak orang baru masih muda nih udah ada penyakit ini, udah ada penyakit. Iya, banyak sekali kan. Itu tuh banyak sebenarnya guys. Self love ini. Hal-hal kecil yang kalian rasa biasa aja. Itu tuh ada loh bagian-bagian dari self love. Jangan membiasakan hal yang tidak biasa lah.
nanti kebiasaan jadinya. Jadi nanti kita membiasakan hal-hal besar juga nanti jadinya. Itu makanya. Iya kan. Nah terus ada lagi nih Dan, Apa tuh? tegas pada batasan. Apa? Ini tuh intinya kayak berani bilang enggak, berani merasakan keberatan. Ini untuk orang-orang Apalagi- yang gak enakan ya. Apalagi yang mengancam fisik atau mental, membahayakan fisik atau mental, membahayakan finansial gitu, misalnya kayak orang mau ngutang gitu kan. Iya. Ini guys, menurutku kadang kita tuh perlu sedikit rasa egois, perlu sedikit memasukkan Perlu. kayak mana ya? Dalam menurutku ini aku nggak pakai ilmu apa-apa sih. Ini random aja, random talk aku aja. Opini pribadi lah ya. Iya. Jadi yang paling pertama, apa-apa yang kita lakukan di dunia ini, yang kita prioritaskan tuh mungkin ya kebaikan keseluruhan lah kan emang. Cuman setelah itu harusnya yang kita pertimbangkan diri sendiri dulu gitu loh. Jangan kita mikirkan orang, nggak enak. Diajak ke ini, nggak enak gitu kan. Itu tuh kayak kita perlu sih menurutku ngelatih hal-hal. Please berani menolak. Tapi jangan setiap saat menolak. Misalnya kayak memang itu tadi membahayakan fisik, mental dan finansial gitu ya. Kalau misal ya, kalian tuh harusnya hidup tuh menjalani yang kalian pengen aja gitu loh. Apalagi yang kalian yang ingat, jangan cuman ingin doang, tapi butuhin. Siap. Misalnya kalian aku misalnya aku di kontrakan terus di kosan terus. Nih, padahal kita tuh sebenarnya butuh kan keluar sosialisasi, ngelihat butuh sekali. Ngelihat itu. Tapi karena kata tidak apa-apa menolak, alasannya kan tiap diajak ayo makan keluar enggak ini enggak diajak ke sini enggak itu enggak gitu juga gitu kan. Terkadang kita butuh kehidupan sosial emang. Itu kadang ya kalian pertimbangkan lah apa yang lebih kalian butuhkan, apa yang kalian lebih kurang. tahu lah ya apa yang kalian butuhkan, inginkan dan apa yang membahayakan gitu. Balik lagi ke awal tadi, kenalin diri sendiri. Emang kuncinya tuh mengenali diri sendiri. Masa gak usah sebenarnya ya kita perlu gitu kan nanya ke orang lain, aku gimana sih orangnya, aku gimana sih. Gak apa-apa, itu sebagai referensi tambahan menurutku ya, karena kalau referensi utamanya ya harus kita sadar sendiri gitu loh, karena siapa lagi yang tahu kita kalau bukan kita sendiri gitu kan gitu. Itu terkadang tuh opini dari orang tentang diri kita tuh ya untuk sekedar memvalidasi nggak sih, sebenarnya kita tuh kayak gini nggak sih, benar nggak sih kayak gitu. Apa kita bisa juga untuk bahan sebagai refleksi diri, untuk evaluasi diri gitu. Jangan dijadikan omongan orang tuh yang utama menurutku. Karena kan kebanyakan orang sekarang kayak gitu. Kok nih kayak gini kali, sombong kali orangnya tiap diajak gini. Padahal kita kan dalam hati kita tahu sendiri. Kita bilang gitu kan ke orang itu apa alasannya, kan kita sendiri yang ngerti gitu kan. Iya. Terus apa lagi? Terus selanjutnya nih, lindungi diri sendiri. Nah ini masih agak berkaitan lah dengan tadi kan. Ya kalau tidak diri sendiri, siapa lagi yang mau melindungi? Sampai kapan berlindung di balik kata doi? Iya ini. Berlindung dengan doi, ya gak? Iya ini nih alasan selalu. Menurutku nggak selalu sih, kayak kita ngerasa lemah sendiri gitu loh, nggak punya kekuatan, kayak kita harus ini, kayak harus berlindung di balik doi terus gitu ya, berpangku tangan gitu loh. Kayak apalagi yang paling banyak sih kayak gini nih, mungkin kulihat ya cewek-cewek kayak gitu kan, melindungi diri sendiri tuh harus ada doinya gitu kan biar gampang gitu kan, padahal tuh nggak melindungi dari begal, mohon maaf, nggak bahaya di dunia ini bukan cuman begal. Tapi terkadang emang kita butuh lah support kayak gitu, tapi ya tidak bergantung. Nah itu balik lagi, apa-apa yang dalam dunia ini di hidup kita kan kita nih pemeran utamanya. Jangan jadi pemeran pembantu lah. Masa di cerita kalian sendiri jadi orang ketiga? Kalian ini Misalnya kayak judul film nih, Bawang Putih Bawang Merah. Bawang Putih Bawang Merah jadi pemeran pembantu kan nggak mungkin. Iya, masa yang dibahas istri bapaknya yang pertama kan
Iya. Terlalu Misalnya nggak kayak masuk. tukang bubur naik haji kan nggak mungkin tuh, bukan tukang bubur Iya, masa tukang bubur naik haji yang dibahas tukang bakso yang sebelahnya gitu. kan nggak mungkin. Pasti tukang bubur ya kan yang di Iya. highlight di film itu gitu ya. Makanya- Begitu juga lah dengan diri kita ya. Jangan terlalu bergantung sama orang lain. Harus ini, harus itu. Oh, nggak ada. Support emang dibutuhkan, Benar. tetapi ya kita harus lebih bisa melindungi diri kita sendiri daripada orang lain. Mantap. Memang protek yang pertama itu kan diri kita. Nggak bisa kita mengharapkan. Mungkin kata menurut orang lain, oh ini perlu dilindungi nih. Padahal kita nggak nyaman gitu kan diperlakuin kayak gitu. Mungkin kayak ya orang-orang yang dalam relationship misalnya. Oh, aku akan melindungimu dari orang-orang yang tidak benar. Padahal kadang kita butuh orang-orangnya yang kata dia perlu dijauhin, perlu dilindungin dari kau gitu. Jadi kan. posesif ya Bun. Itu lagi balik lagi gitu kan. Iya. Nah selanjutnya nih Dan, maafkan diri sendiri. No. Ini. Emang balik lagi ya kayak ceritaku di awal gagal kayak gitu kan, gagal tadi. Iya. Ya maafkan aja lah diri sendiri kayak gitu kan. Gak apa-apa kok. Kayak misalnya gak apa-apa lah kita gagal tuh bagian kayak gitu kan. Gak mungkin lah berhasil terus. Gak mungkin kita ya nggak bikin diri kita kecewa, pastilah ada satu saat kita. Tapi kecewa tuh rasakan dulu lah kecewa, memang kayak ih aku tuh apa sih. Jadi itu bisa jadi bahan evaluasi diri, tapi jangan terlalu lama. Setelah itu maafkan. Iya, emang kayak kita emang butuh take your time lah, take our time masing-masing. Sadari kesalahannya dulu, biar kita tahu nanti perbaikinya gimana, baru maafkan diri. Jangan malah kita nyalahin diri sendiri. Banyak nggak sih kalau misalnya gagal tuh, kayak misalnya aku dulu kan gagal masuk Harvard gitu kan. Padahal nggak tes sih. Itu kan kayak misalnya ya banyak kan orang-orang dulu kayak gagal SBM, SNM, tes yang lain gitu kan. Dia nyalahin diri, oh aku kurang keras usahanya gitu kan. Oh aku kurang itu usaha. Iya, memang betul kadang memang evaluasi. Kurang. Iya, emang evaluasi kan. Cuman kadang kita tuh terlalu nggak mengabaikan mempush faktor. Ya. Iya, terlalu nge-push diri terlalu keras sampai nggak mereward gitu loh. Bahwa kita tuh udah sekeras ini loh berusahanya. Padahal dari kegagalan itu yang paling penting dilihat itu cara kita bangkit nggak sih daripada apa faktor kegagalannya. Cara kita bangkit itu lebih menarik. Harus tahu faktornya itu biar, tapi cukup tahu aja, jangan didalami. Kayak mana di selanjutnya kita belajar terus bangkit terus kita bisa meroket lagi gitu kan. Iya. Gitu. Jangan malah membenci kayak kadang kan orang misalnya gagal ke tes ke UGM misalnya, gagal terus kan berkali-kali udah ngerasa bagus kali, udah ngerasa oke, malah nyalahin orang, ini banyak yang nyogok nih tesnya, ini banyak yang curang nih waktu tes, proyeksi ke orang lain. Ini UGM gini nih misalnya, ini misalnya aja. Itu kan kayak kita tuh kayak nggak bisa terima gitu loh kesalahan kita, nggak bisa maafkan diri sendiri. Padahal itu dari kegagalan itu dulu yang harusnya nomor 1 kita utamakan gitu kan. Bangkit gitu ya. Cara kita bangkit tuh lebih penting gitu. Lebih harus diperhatikan ya. Daripada faktor-faktor yang menyebabkan faktor ya penting. Cuman ya itu balik lagi itu bahan pembelajaran juga jadinya ya. Titik baliknya itu. Itu sih. Terakhir nih Dan. Setelah kita tahu nih diri kita bisa memprotek diri, kita berani bilang enggak gitu kan. Nah, itu kan udah menuju tahap-tahap self love lah ya, kayak aku udah cinta nih sama diri aku sendiri, aku udah bisa memaafkan kesalahan sendiri gitu ya. Tapi selanjutnya apa gitu? Jadi terakhir ini harus punya tujuan hidup. Gak mungkin setelah cinta sama diri sendiri kita rebahan aja kan? Itu. Gak mungkin. Iya, tapi kita harus membuat tujuan yang hidup yang realistis. Benar. Tujuan hidup yang tidak realistis itu membuat kesehatan mental kita tuh terganggu loh. Pas kali. Pas sih menurutku untuk kita nih,
Kadang kita tuh nggak realistis gitu. Misalnya Iya. ada orang bercerita, aku ingin menjadi seperti Rahel V-nya gitu kan. Ya nggak bisa lah hidup kita sama persis gitu kan. Iya. Oh, aku ingin menjadi Nia Ramadhani yang dinikahi keluarga Bakri yang sangat-sangat kaya gitu kan. Itu kan 1/1.000.000 manusia di dunia ini belum tentu gitu kan. Hoki apa? Dan kau pun belum bisa menjadi Nia Ramadhani. Nah ini salahnya. Nah ini nih menurutku salahnya. Kayak kita tuh ngerasa tujuan. Oh, aku udah pantas kayak gitu kan. Tapi aku pengen dapat ini, tapi kita nggak menyeimbangkan usaha Iya. kita sesuai dengan apa yang kita tuju. Itu termasuk nggak realistis juga loh menurutku. Nggak realistis. Kayak misalnya, aku Iya. ingin sekaya Elon Musk gitu kan. Tapi sehari-hari aku cuman melihat YouTube dan melihat trending Indonesia dan menonton sinetron Ikatan Cinta misalnya gitu. Aduh. Kan- Mas Aladin. Iya. kayak mana ya, kayak nggak logis gitu loh. Ya yang standar-standar aja lah, apalagi kita push diri kita kayak Bill Gates saja ketika gagal kuliah bisa menciptakan Microsoft gitu. Ya dia mohon maaf gagalnya gagal di Harvard, Anda gagal di Universitas Anta Berantah gitu. Maksudnya balik lagi kan, nggak usah banding-bandingkan diri. Kita tuh tujuan kita sendiri yang tahu. Jangan kayak menjadikan patokan tuh gitu loh. Kayak patokan, ini referensi, aku pengen kayak dia nih. Tapi tuh nggak bisa loh sama persis gitu loh. Kayak apa-apa kita yang harus sadar juga akan hal itu. Apa-apa yang dia alamin tuh nggak bisa kayak kita. Oh, dia dulu dapat ini, orang tuanya gini. Kan nggak bisa kita samain gitu. Emang bisa milih keluarga mana yang Anda lahir ketika di surga? Oh, aku ingin keluarga yang ini. Kalian kan dapat keluarganya kan digacha juga kan, sistem gacha gitu kan. Udah ditakdirkan. Orang tuh percayalah gengs, orang tuh punya takdir dan cerita masing-masing kayak gitu kan. Jadi kita Dan tuh, itu indah pada ceritanya masing-masing. yang membuat tidak indah tuh stigma kalian sebenarnya. Iya. Kalian yang overthinking. Nah, karena kalian tuh ada pembandingnya. Oh, ini loh indah itu happy end. Rumput tetangga emang terlihat lebih hijau, guys. Padahal kan belum tentu kayak gitu kan. Padahal kalian tidak tahu masalah yang dihadapi orang itu. Kita kan nengok orang, yo keren kayak gitu kan. Udah life goals, nggak taunya besok di berita dia ada masalah ini, ketangkap narkoba, perceraian, gitu-gitu kan. Iya. Jadi kita tuh nggak boleh yang terlalu mengagung-agungkan. Balik lagi, itu tujuan self love kan. Kita menghargai, mengapresiasi diri sendiri. Tujuan-tujuan yang kalian buat tuh yang realistis, yang yang sesuai lah sama diri kalian. Jangan misalnya aku sesuai kemampuan, sesuai dengan diri sendiri. Misalnya aku sekarang nih, bagaimana aku nih di dunia manajemen sama bisnis gitu kan. Tapi tiba-tiba aku dalam hati, aku ingin mendapatkan Nobel dunia fisika, kan nggak nyambung gitu kan. Agak-agak paskan gitu loh. Jadi Tadi intinya jangan lupa lah terakhir buat tujuan yang realistis. Nah, jadi berurutan ya jadi Wak ya tadi. Pertama mengenali diri sendiri, terus menghargai diri sendiri, percaya pada diri sendiri. Ya udah cinta nih barulah kita buat tujuan yang realistis. Itu aja teman-teman, kalian ingat-ingat aja lah apa yang itu tadi kan yang kita bahas tadi, kayak yang sebenarnya nggak sesusah itu loh, nggak seribet itu bahwa kita tuh mencintai diri kita sendiri. Intinya kita tuh kayak menjadikan diri kita di pemeran utama gitu kan di kehidupan kita sendiri. Jangan terlalu overthinking hal-hal eksternal gitu kan, punya orang lain, kehidupan orang lain. Ya kita fokus kepada diri sendiri gitu loh. Betul. Tapi balik lagi nih Wak, jangan jadikan self love ini alasan buat kalian egois. Iya, jangan. Ya kalian tahu lah mungkin batasan-batasannya ya. Kayak aku self love sekali, pokoknya aku tuh lagi self love gitu.
Pokoknya nggak mau diganggu orang, nggak gitu. Nanti Jadi dibenci sama lingkunganmu Malih. iya, jadi menyesuaikan gitu loh. Bahwa Iya. di dunia ini nggak cuman self love aja. Ini kan self love nih sebenarnya paling awal ya, Wak, ya untuk menghadapi kehidupan, karena cinta. Tapi setelahnya ada lagi yang hal lain, self tolerance. Nah, nanti Kayak toleransi pada orang lain. nanti kita bahas lagi nih di Nanti, podcast kita selanjutnya. Makanya kalian Mm-mm. sering-sering Stay aja tune. dengerin stay tune sama kita kan. Jadi Iya kan. ya kita bahas itulah, mungkin ya kita bahas di sini ya belum tentu juga kita jalanin secara sepenuhnya dengan sempurna gitu kan. Ini juga jadi reminder bagi kita Nah, berdua juga ya Dan ya. Jadi kita tuh di sini saling sharing lah, karena kan hidup kita Iya. nih ya sebenarnya ada itunya apa, alurnya masing-masing, tapi ada satu pola yang sama gitu kan. Maksudnya ada satu pola yang harus dijalani, kesamaannya Sebagai human lah ya. kayak kita ya setiap orang harus self love gitu kan, harus Iya. ada ini itu bersosialisasi. Selagi kita masih menyandang status yang sama ini sebagai manusia, ya hal itu juga berlaku bagi semua, bagi kita semua Ya, gitu. gitu. Jadi ini juga Iya. mudah-mudahan lah kita semua gitu kan, aku, Wawa gitu kan, sama yang dengar juga, sama semua orang lah di yang apa, yang lagi mungkin lagi self hate gitu kan, kayak aku di awal tadi kayak oh iya kayak aku tuh pernah benar-benar ngerasain gitu kan, kayak apa sih gunanya aku hidup gitu kan, aku gagal nih dalam percintaan, anjay kayak gitu. Aduh. Terus aku gagal nih dalam membanggakan orang tuaku. Ternyata tuh Iya tuh. nggak selamanya hal kayak gitu tuh buruk banget gitu loh. Bahwa hal-hal kayak gitu yang harusnya jadi tempat kita untuk jadi titik balik gitu loh. Jangan malah alasan aku udah gagal ini, aku udah malah nggak mau berusaha. Nah, jadi ya kayak gitulah, Gitu ya Dan. pelan-pelan aja gitu, nggak usah dipaksain langsung. Nggak bisa juga kan kita langsung langsung ada tujuan hidup gitu kan, langsung kita bilang yuk bisa yuk, orang lagi sedih nih, Yuk bisa yuk. iya yuk bisa yuk, ya nggak bisa. Klise itu. Ayo. Mungkin cukup sekian ya Dan. Iya, udahlah, yang penting kita cinta sama diri kita sendiri. I love myself so much. I love me, myself and I. Kalian ini tips nih, sebelum kalian bilang I love you gitu kan ke doi kalian nanti gitu kan, anjay, harus bisa dulu ya nggak, Wak, untuk mencintai diri sendiri. Jangan mencintai orang belum mencintai diri sendiri, itu salah. Iya, jangan. Pas sebelum mencintai orang lain aja belum bisa mencintai diri sendiri, apalagi nanti sudah mencintai orang lain, abis dong. Gagal. Iya, jadinya gagal. nggak oke lah gitu kan, nggak pas. Nggak oke. Oke, udah lah, Wak, kalau kayak gitu. Oke. Kita tutup aja. Baik, terima kasih pendengar semua. Tutup Dan. Yuk. Makasih ya dengar semua yang udah dengar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini dan apa-apa yang kalian dengarkan bisa diimplementasikan bagi kita semua gitu kan. Amin. Bagi para pendengar, dan mudah-mudahan kita bisa mencintai diri kita sendiri semuanya. Oke. Sekianlah dari kita. Sampai jumpa di Podcast episode selanjutnya. Bye. The 8 Podcast.